Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, sahabat Faizal Medica Official dimanapun Anda berada. Salam sehat untuk kita semua. Sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah berita, mereview sebuah berita yang mana sudah mungkin Bapak dan Ibu sahabat semuanya sudah mendengar bahwasanya di Indonesia sejak beberapa bulan yang lalu ini ada peningkatan kasus gagal ginjal misterius. Dikatakan gagal ginjal misterius ini karena perkembangannya yang cepat ya teman-teman. Yang mana dalam berita ini tujuannya saya sampaikan kepada kita semua, terutama Bapak dan Ibu yang mempunyai anak kecil, untuk memperhatikan gejala-gejalanya atau yang perlu atau tindakan yang perlu kita lakukan. Baik Bapak dan Ibu semuanya, sahabat semuanya, saya akan membacakan berita. Ikatan Dokter Anak Indonesia laporkan gagal ginjal akut pada anak Indonesia sudah mencapai 152 kasus. Jadi peningkatannya sudah mulai banyak ya. Ini Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI melaporkan bahwa kasus ginjal akut pada anak di Indonesia mencapai sebanyak 152 kasus berdasarkan data yang dihimpun sejak 26 September sampai 14 Oktober 2022. Jadi sampai kemarin, jadi sekarang tanggal 15, jadi sampai tanggal 14 Oktober itu kasus di Indonesia itu sudah mencapai 152. Jadi peningkatannya sangat banyak teman-teman. Ada dari 16 provinsi, jadi ada dari 16 cabang yang melaporkan itu ada 152 dan masih banyak. Menurut ini Pimpin Basaroh Yanwarso, ini ketua pengurus IAI ini, menyatakan dalam media paling kewaspadaan dini gangguan ginjal akut pada anak yang diikuti secara daring di Jakarta kemarin ya, Jumat 14 Oktober 2022, seperti yang dilansir bahwasanya menurut Pimpin ini menuturkan seluruh pengurus IAI harus berupaya untuk selalu meningkatkan dan melaporkan kasusnya. Ini tercatat kasus mulai mengalami tren kenaikan pada pertengahan bulan September 2002. Pada bulan Agustus 2022 kasus yang dilaporkan 36. Baru September naik menjadi 76. Nah ini Oktober. Oktober saja jadi mulai menurun ya. Jadi Oktober sudah menurun 21 kasus. Jadi dalam laporan yang telah dihimpun melalui IDA ini cabang terhitung sejak 26 September 14 kemarin Oktober 2022, 6 provinsi yang masih melaporkan kasus terbanyak yaitu 49 kasus di DKI Jakarta, Jawa Barat 24 kasus, Sumatera ini. Dan usianya ada 1 sampai 15 tahun. Jadi usia rata-rata anak yang saya stop dulu beritanya ini. Jadi rata-rata yang terkena dengan kasus gagal ginjal akut ini, gagal ginjal akut misterius ini 1 sampai 5 tahun. Coba ini gejala klinis yang kita coba lanjutkan beritanya ya teman-teman semua. Jadi gejala profil klinisnya atau gejalanya 44,1% pasien pada gejala prodromal ini atau sebelum kejadian. Jadi sebelum kejadian gagal ginjal itu sudah mengalami ISPA atau inspeksi saluran pernafasan atas. Serta 30,3% itu mengalami demam. Ini gejala-gejala awalnya. Sedangkan kemudian untuk gejala akinya atau akut kidney injury, jadi gejala yang mengacu pada gagal ginjal akutnya itu ada oliguria, kencingnya lebih sedikit daripada biasanya, dan juga anuria. Anuria ini bahkan tidak bisa kencing sama sekali. Ketika anak mengalami demam dan ISPA tadi, setelah itu baru mengalami ada gejala yang signifikannya cepat ya.
Ini PIPRI menyatakan juga membeberkan sebanyak 82,9% pasien telah mendapatkan perawatan rujukan, 17,1% belum dirujuk ke rumah sakit. Ini bahkan barangkali ini berkaitan dengan COVID-19 ya. Cuman setelah dilakukan pemeriksaan antigen atau PCR terkait COVID-19 ini 84,2% pasien negatif terkena COVID dan 9,9% itu masih belum. Jadi ini masih belum diketahui secara pasti. Memang ada kemungkinan ada hubungannya, kemungkinan masih ada hubungannya ya teman-teman. Jadi ini menurut Pak Prim ini, jadi menurut Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia ini, jadi orang tua ini tidak perlu khawatir dan tetap tenang. Namun yang perlu kita perhatikan, saya stop dulu beritanya. Jadi yang perlu kita perhatikan, jadi dari bulan ke bulan peningkatan kasus gagal ginjal kronik ini yang meningkat, tentunya kita sebagai orang tua harus waspada ya teman-teman. Jadi harus waspada, harus mengetahui gejalanya, sehingga kalau kita mengetahui gejala yang ada dari gagal ginjal akut misterius ini, dikatakan misterius ini karena perkembangannya cepat, jadi tidak seperti biasanya. Jadi gagal ginjal itu memang ada akut, ada kronik teman-teman. Jadi kalau yang misterius ini yang ditemukan beberapa bulan pada anak ini, setelah terjadi demam, jadi setelah terjadi demam, terus ispa katanya tadi itu, terus tiba-tiba dari perkembangan ke gejala dari gagal ginjal akut ini secara cepat ya, signifikan. Jadi perubahannya cepat. Kadang itu jadi berapa? 80,42% tadi itu. Jadi yang langsung seketika mengalami hal ulguria. Ulguria itu kencingnya sedikit. Bahkan langsung 30%, berapa? 30, berapa, 3% itu langsung tidak bisa kencing sama sekali. Sehingga jika terjadi seperti ini, kita sebagai orang tua untuk segera melakukan pengobatan atau segera diperiksakan anak kita ke pelayanan kesehatan. Sehingga kalau kita segera membawa ke pelayanan kesehatan, harapannya ini bisa diketahui atau ditangani secara cepat. Ya memang kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Yang penting kita waspada saja dan mengetahui dari gejala-gejala yang ada, sehingga diharapkannya kasus gagal ginjal akut misterius ini tidak berkembang di Indonesia. Dan Menteri Kesehatan, jadi saat ini Menteri Kesehatan beserta Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Dokter Anak Indonesia, dan seluruh elemen dari kesehatan di Indonesia memang masih menelusuri, masih melakukan penelitian, masih melakukan koordinasi dengan WHO terkait banyaknya kasus gagal ginjal misterius ini. Kita tetap harus melakukan perkembangan sambil lalu mencari informasi-informasi bagaimana perkembangan dari kasus gagal ginjal akut misterius yang terjadi pada anak di Indonesia yang sudah mencapai 152 per tanggal 14 Oktober 2022. Ya, itu saja teman-teman yang saya bisa sampaikan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, anak kita selalu diberi kesehatan oleh Allah. Tetap waspada, tetap jaga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.